Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan SN Channel, video tutorial dan hiburan. Untuk kali ini kita ada terima printer servisan Epson L3110, yang mana permasalahannya seperti biasa ini pada umum ya. Ini permasalahan yang umum pada printer Epson, itu tinta banjir ataupun bocor. Jadi bocor itu biasanya di bagian di belakang seperti ini. Airnya yang punya juga menggunakan alas koran karena tintanya bocor. Ini sebenarnya permasalahannya ini bukan karena cartridge ataupun printernya yang bermasalah, tetapi ini tabung ataupun recycle tintanya, ini tabung pembuangan tintanya sudah penuh. Jadi tabung pembuangannya sudah tidak sanggup menampung tinta sampah ataupun sampah tinta maksud saya. Akhirnya banjir dan kebuang keluar. Jadi cara membersihkan printer Epson L3110 yang bocor tinta seperti ini, caranya cukup mudah. Kita akan membuka tabung sampah tintanya yang di sebelah sini ya. Kalau teman-teman punya printer Epson L3110 seperti ini, dia berada di belakang kiri. Berada di belakang kiri printernya, sebelah sini. Jadi kita akan membuka ini terlebih dahulu, nanti kita akan bisa melihat tabung pembuangan tintanya itu penuh dengan tinta sampah. Oke, kita akan buka dulu. Oke, kita akan buka ya. Jadi teman-teman buka baut yang sebelah sini. Oke, selanjutnya dorong ke belakang, seperti ini. Nah, setelah didorong dia akan terbuka seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah tabung pembuangan tinta ataupun tinta recycle. Sekarang kita buka baut di bawah. Setelah itu teman-teman nih agak dorong ke depan, sedikit, baru tarik. Ini agak congkel sedikit seperti ini pakai obeng, baru tarik ke samping. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sampah tintanya sudah penuh. Nih, kalian bisa lihat tintanya sudah penuh. Nah, inilah yang mengakibatkan printer kita itu bocor ataupun banjir. Jadi caranya, ini kan ada spon ataupun busa dari penampungan tintanya, jadi kita cukup mencuci ini. Tapi saranku buat teman-teman semua di rumah, jangan mencuci ataupun membersihkan spon pembuangan tinta seperti ini di selokan air ataupun selokan umum ya, jangan. Saran buat teman-teman, apabila mencuci seperti ini, cucilah di suatu wadah ataupun mungkin di belakang rumah kalian bisa ngorek tanah sedikit, khusus tempat pembuangan tinta ataupun penyucian daripada recycle tinta ini. Jangan sesekali mencuci di ataupun membuang hasil cucian ini ke selokan umum, karena bisa berakibat ya mengotori lingkungan. Oke, sekarang kita akan nyuci ini dulu kamar mandi, tapi kita akan menyuci di suatu wadah ataupun ember besar. Oke, sekarang kita akan mencuci tabung pembuangan tintanya terlebih dahulu. Jadi kita pembuangan tinta itu saya sarankan buat teman-teman di suatu wadah seperti ini ya. Jangan ke selokan ataupun ke saluran air umum, karena bisa mencemari lingkungan. Jadi nanti kita akan mencuci menggunakan air yang sudah ditampung di dalam ember seperti ini. Tapi kita akan keluarkan dulu dari dalam tabung ataupun tabung pembuangan tinta ke dalam ember ini seperti ini. Ini tintanya cukup banyak. Nah, sini, oke, tarik. Nih, keluarin dari dalam, tarik satu-satu.
caranya seperti ini. Jadi ini kan busanya kan ada spons penampung tinta sampah itu kan ada. Jadi kita keluarkan satu persatu terus diperas seperti ini. Jadi teman-teman upayakan mencucinya nanti juga setelah diperas seperti ini, dikasih air dan diperas kembali menggunakan air bersih. Dan upayakan sampai bersih ataupun putih. Setelah nanti putih bersih, teman-teman bisa menjemur di bawah matahari atau juga mengeringkannya menggunakan blower. Upayakan mencuci sampai bersih agar nanti penampungan tinta untuk sampah tinta berikutnya bisa lebih maksimal. Oke, kita sini. Kita jemur di bawah matahari. Jadi setelah udah kering nanti baru kita masukkan kembali ke kotak recycle tinta ini dan kita pasang kembali ke printernya. Oke teman-teman, setelah selesai kita jemur, sekarang kita akan susun kembali ke dalam kotak pembuangan tintanya. Ini kondisi busa penampung tinta sudah kering ya, sudah kering. Kita ada jemur tadi sekitar 3 jam. Jadi apabila teman-teman ingin cara ataupun langkah yang praktis, kalian juga bisa membeli di toko-toko online ataupun di toko terdekat. Ini sebenarnya ada dijual, tapi untuk meminimalisir pengeluaran, alangkah baiknya kita cuci aja sendiri, karena kita cuci juga bisa tanpa harus membeli yang baru. Kita susun seperti ini. Oke, sudah selesai kita susun seperti semula. Posisinya seperti ini. Oke, setelah tersusun rapi, sekarang kita pasang kembali ke dalam printer. Caranya dari arah sebelah kiri printer kita dorong perlahan, nanti dia akan bunyi sedikit apabila posisinya sudah tepat ya. Oke, sebelum kita tutup, sekarang kita kasih baut skrupnya di penguncian tabung pembuangannya. Oke, sekarang kita kasih penutupnya. Jadi kira-kira seperti inilah buat teman-teman semua di rumah.
cara mengatasi printer yang banjir ataupun bocor. Sebenarnya bukan bocor, tetapi tempat pembuangan tintanya terlalu penuh. Jadi sudah saatnya untuk dibersihkan ataupun dicuci, ataupun bisa juga diganti dengan yang baru. Jadi apabila teman-teman memiliki permasalahan proses seperti ini, silahkan ikuti video tutorial dari awal hingga akhir dan semoga bermanfaat.